Ya, kali ini kita akan menghitung probabilitas maksimum untuk distribusi sistem boson, gitu. Nah, jadi sebelumnya kita udah dapatkan ya konfigurasi Bose-Einstein yang digunakan untuk menyusun sistem boson dalam assembly. Jadi omeganya, jumlah konfigurasinya adalah perkalian dari GK plus NK minus 1 faktorial per NK faktorial GK faktorial. Nah, untuk mendapatkan konfigurasi dengan probabilitas maksimum, kita tinjau logaritma dari omega. Jadi, ln omega sama dengan ln dari perkalian GK plus NK minus 1 faktorial per NK faktorial GK faktorial. Nah, kan ini perkalian nih. Logaritma dari perkalian itu kan penjumlahan kan, jadi menjadi sigma atau jumlahan. Jumlahan ini harusnya sampai M besar ya. Nah, ini adalah jumlah keadaannya, itu ada M besar di situ. Jumlah keadaan yang ditempati. Ini juga K-nya itu jumlah dari 1 sampai M besar. Jumlahan dari ln GK plus NK minus 1 faktorial per GK faktorial NK faktorial. Ini kalau kita jabarkan menjadi ln GK plus NK minus 1 faktorial minus NK faktorial minus ln GK faktorial. Nah, kita bisa gunakan rumus Stirling yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ln n faktorial itu adalah n ln n minus n. Nah, di mana ln GK plus NK minus 1 faktorial itu adalah GK plus NK minus 1 ln GK plus NK minus 1 minus GK plus NK minus 1. Dan juga ln GK faktorial sama dengan GK ln GK minus GK. Dan juga ln NK faktorial sama dengan NK ln NK minus NK. Nah, dengan demikian omega yang ln omega yang dalam bentuk faktorial seperti ini, kita bisa gunakan rumus Stirling dan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, karena jumlah sistem dan energi total itu memenuhi hubungan bahwa jumlah semua sistem pada keadaan energi itu adalah N besar, itu kan N besar itu kan jumlah sistem totalnya itu, dan juga energi totalnya itu adalah E besar untuk assembly terisolasi yang tidak ada pertukaran energi ataupun sistem. Dengan demikian, dengan menggunakan pengalih Lagrange untuk mendapatkan konfigurasi dengan probabilitas maksimum, kita perhatikan persamaan kendalanya. Jadi kendalanya itu adalah jumlahan dari NK ini adalah N besar, dan ini energi totalnya adalah E gitu. Nah, jadi kita memiliki ln omega seperti ini ya. Kita turunkan untuk mendapatkan nilai maksimumnya, kan turunannya sama dengan 0 tuh. Jadi turunan d ln omega itu ya ini seperti ini, itu harus sama dengan 0. Nah, untuk suku pertama d dari GK plus NK minus 1 ln GK plus NK minus 1, ini kan dNK, karena GK itu kan jumlah keadaan pada kelompok energi yang mana jumlahnya itu konstan. Sedangkan NK itu ya itu adalah jumlah sistem yang menempati keadaan energi, yang menempati kelompok energi gitu ya, kelompok K gitu. Dan itu bisa berbeda-beda tiap konfigurasi. Sehingga dNK-nya jika diturunkan itu menjadi dNK. Kalau satu ya jelas konstan ya. Jadi ini sama aja, ini UV, U aksen V plus UV aksen gitu kan. Yang di sini UV aksen turunan dari ln kan ya seperti ini kan, dan turunannya di dalamnya itu adalah dNK. Nah, dengan demikian kita bisa jadikan satu di sini menjadi ln GK plus NK minus 1 plus 1 dNK gitu. Nah, selanjutnya untuk suku kedua yaitu d GK plus NK minus 1, ya jelas hanya NK yang dapat berubah gitu. Untuk suku ketiga d GK ln GK, ya GK itu adalah jumlah keadaan pada kelompok energi, maka turunannya sama dengan 0. Untuk suku keempat d NK ln NK itu sama dengan
DNK ln NK ditambah NK per NK DNK gitu kan, dengan turunan perkalian, atau kita bisa dapatkan ln NK plus 1 DNK. Nah, dengan demikian D ln omega-nya itu kita bisa jabarkan seperti ini. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan kita akan dapatkan hubungan seperti ini, yang mana ini kita bisa keluarkan semua nih DNK kan, semua suku yang enggak nol ini kan dia mengandung DNK nih, kita keluarkan dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini kan logaritma ln GK plus NK minus 1 minus ln NK. Sifat dari logaritma ketika dikurangkan itu kan menjadi pembagian gitu, dan hasilnya seperti ini. Kita jadikan 1 menjadi ln GK plus NK minus 1 per NK. Nah, karena GK dan NK itu nilainya sangat besar, maka GK plus NK minus 1 itu bisa didekati menjadi GK plus NK. Dengan demikian, D ln omega-nya itu sama dengan jumlahan dari ln GK plus NK per NK. Nah, ini dengan pengali Lagrange ya, untuk memaksimalkan omega gitu ya, memaksimalkan ln omega, kita memiliki hubungan seperti ini, dan kita masukkan D ln omega-nya itu seperti ini gitu kan, dimana dn itu kan jumlahan dari dnk gitu kan, jadi dn itu sama dengan jumlahan dari dnk, dan juga de itu adalah jumlahan dari nk, ek, dnk gitu. Nah, ini kita bisa jadikan satu seperti ini. Nah, karena dnk-nya tidak sama dengan 0, maka suku yang di dalam kurung ini yang harus sama dengan 0. Dengan demikian, ln GK plus NK per NK minus alpha minus beta EK sama dengan 0, atau ini kita pindah ke kanan gitu ya, dan kita eksponensialkan kedua sisi. Jadi kita dapatkan GK plus NK per NK itu sama dengan E pangkat alpha plus beta EK, atau GK plus NK-nya sama dengan NK E pangkat alpha plus beta EK, atau GK-nya sama dengan NK E pangkat alpha plus beta EK minus 1. Nah, untuk apa yang kita cari itu adalah jumlah keadaan pada tingkat jumlah sistem yang menempati keadaan energi gitu kan. Jadi kita cari NK-nya itu adalah GK per E pangkat alpha plus beta EK minus 1. Nah, ini tadi itu adalah bagaimana penyusunan atau konfigurasi sistem pada keadaan energi boson gitu ya, untuk nilai probabilitas maksimum itu memenuhi syarat seperti ini gitu. Nah, salah satu contoh dari sistem boson itu adalah foton, yang merupakan kuantisasi gelombang elektromagnetik. Dalam suatu assembly terisolasi, foton itu kan dapat diserap atau dipancarkan oleh atom yang berada di dinding assembly gitu kan. Jadi kita tahu bahwa di mekanika kuantum atau di fisika modern, foton itu kan dapat dikeluarkan atau ya dikeluarkan ketika elektron atau ya elektron dalam atom itu kan mengalami eksitasi gitu ke tingkat energi yang lebih rendah, dan foton itu juga dapat diserap oleh elektron untuk melakukan ya eksitasi ke atau dieksitasi ya ke tingkat energi yang lebih tinggi gitu. Nah, dengan demikian jumlah foton di dalam assembly itu tidak tetap. Nah, kalau jumlah foton di dalam assembly tidak tetap, maka kendala yang kita definisikan tadi ya, ketika kita memaksimalkan omega itu kan kita memiliki dua kendala kan, kendala energi tetap dan jumlah sistemnya tetap. Nah, di sini ketika jumlah sistemnya itu nggak tetap, maka kendala jumlah sistem konstannya itu tidak berlaku untuk foton.
Nah, karena tidak ada kendala jumlah sistem yang tetap, maka untuk sistem foton tidak dikenalkan parameter alfa. Nah, dengan demikian, distribusi Bose-Einstein untuk assembly dengan sistem fotonnya adalah NK sama dengan GK per EK pangkat E pangkat EK per KT minus 1. Nah, distribusi semacam ini dikenal sebagai fungsi distribusi foton.